Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kami kehadiran narasumber dari Pos KB Desa Bojongsari, Kecamatan Bojong Soang, juga dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bojongsari, dan tidak lupa yaitu ada Ibu Eli di sini selaku Ketua Forum Pos KB Kecamatan Bojong Soang. Baik, kita perkenalkan dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dede Kurniasi. Saya sebagai Pos KB Desa Bojongsari. Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Neng Linda sebagai Ketua TPPKK Desa Bojongsari. Selamat malam, nama saya Eli, Ketua Forum Pos KB Kecamatan Bojong Soang. Baik, untuk kesempatan hari ini kami mau bertanya kepada Ibu Dede selaku Ketua Pos KB Desa Bojongsari. Apa Bu motivasi Ibu ingin menjadi pelaku dalam sosial sebagai Ketua Pos KB di Desa Bojongsari? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya sebagai Ketua Pos KB Desa Bojongsari, saya melihat di desa itu masih banyak sekali ibu-ibu yang memiliki banyak anaknya. Makanya di situ saya tergerak untuk mengajak ibu-ibu untuk ber-KB jangka panjang. Yang selama ini mungkin yang tadinya tidak ber-KB, aku berharap ibu-ibu itu untuk ikut serta dalam ber-KB NKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Sudah berapa tahun Ibu, dari tahun berapa menjadi Ketua Pos KB di Desa Bojongsari? Saya sudah masuk sebagai ketua Pos KB Desa Bojongsari itu sejak tahun 2010. Untuk Ibu Kades selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bojongsari, bagaimana tanggapan Ibu tentang keberadaan Pos KB di dalam PKK itu sendiri? Peran Pos KB dalam PKK itu seperti ibarat tangan kiri dengan tangan kanan, tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Kegiatan Pos KB sama PKK itu hampir sama. Cuma di sini kelebihannya Pos KB itu mereka bergerak juga di bidang KB. Jadi sama-sama PKK maupun Pos KB mendampingi dari mulai balita, remaja, ibu hamil, lansia, menyusui, semua mereka datang. Cuman itu lebihnya Pos KB itu di sana. Mereka membantu juga program di bidang KB-nya. Yang mana ini sangat berguna sekali ya untuk membantu pembangunan di bidang pemberdayaan, bidang pendidikannya, ekonominya, terlebih lagi di bidang kesehatannya. Mungkin itu. Jadi Pos KB dengan PKK itu adalah menjadi satu satuan ya, yang tidak satu dapat kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi beriring gitu ya. Ya. Bagaimana menurut Ibu Ketua Pos KB Kecamatan Kota Forum nih, Bu Eli? Ya, terima kasih. Dengan adanya Pos KB di Desa Bojongsari yang tadinya warga masyarakatnya masih awam terhadap KB, alhamdulillah setelah aktifnya Pos KB di Desa Bojongsari, warga masyarakatnya jadi tahu dan jadi mengikuti program KB dan sudah mulai berhasil. Akibat peranan beliau gitu ya? Iya. Ibu kader. Akibat ada perannya ada dan peran fungsi sosialisasi dari Pos KB-nya. itu sangat membantu sekali dalam menjalankan roda pemerintahan desanya. Sangat luar biasa gitu, ada perubahan cara berpikir mungkin gitu ya. Jadi sudah bisa merubah pola pikir. Sekarang saya mau bertanya ke Ibu Dede selaku Ketua Pos KB Desa Bojongsari. Bagaimana peran fungsi Pos KB desa itu sendiri? Ya. Peran fungsi Pos KB Desa Bojongsari, yang pertama itu ada pengorganisasian, yang kedua itu ada pertemuan, yang ketiganya ada penyuluhan, keempatnya ada pencatatan dan pelaporan, yang kelimanya ada pelayanan, dan keenamnya itu ada kemandirian. Ada 6 fungsi gitu ada ya 6 fungsi untuk dijalankan di peranan Pos KB itu sendiri. Untuk yang pengorganisasiannya itu masing-masing sudah mempunyai susunannya Pak ya, ada ketua, ada sekretaris dan ada bendahara. Terus dalam penyuluhan, setiap kegiatan itu, setiap mau ada pelayanan kita selalu mendatangi aseptor untuk kita
KIE agar mereka tertarik atau ikut bersama kita Bersosialisasi gitu. ikut serta dalam program KB jangka panjang. Mungkin ada tambahan dari Ketua Pos KB Forum Kecamatan. Terima kasih. Ya, untuk peran dan fungsi Pos KB tadi kan ada 6. Yang pertama itu pengorganisasian, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dede bahwa ada ketua, sekretaris dan bendahara juga seksi-seksinya. Dan yang kedua itu adalah pertemuan. Pertemuan dilaksanakan 1 bulan sekali dan tempatnya kita bisa fleksibel gitu ya. Bisa bisa di desa ataupun bisa di RW-RW keliling. Wilayah RW. Nah, ya. Kemudian KIE atau penyuluhan, biasanya kita melakukan penyuluhan kepada PUS itu pasangan usia subur, di mana usianya 15 tahun sudah menikah sampai 49 tahun. Nah, ketika KIE itu kita mensosialisasikan metode kontrasepsi jangka panjang. Di antaranya adalah IUD, implan, MOW, dan MOP untuk pria. Terus setelah kita melakukan KIE, nanti kita akan catat siapa saja calon-calon yang akan nanti ikut program KB tersebut. Nanti pelayanannya kita bisa dilaksanakan di Pustu untuk Bojongsari dan juga bisa di Puskesmas Bojongsoang, seperti itu. Untuk Bu Kades selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bojongsari, dalam kegiatan fungsi Pos KB Desa yang tadi dibicarakan oleh Bu Dede, juga oleh Ketua Forum Pos KB Kecamatan, sejauh mana menyikapinya gitu kan? Apa mengikuti atau mengawal atau seperti apa? Kalau peran saya di sini mungkin mendampingi juga, mengikuti dan juga memantau ya, dari mulai pergerakan sampai ke pelaporan. Karena apa? Mereka tanggung jawab saya juga. Saya sebagai perwakilan dari unsur pemberdayaan perempuan, yang mana ketika ada acara muslis atau apa, mungkin saya yang kedepannya itu untuk membantu juga sebagai dasaran kita nanti untuk mengajukan program-program yang mereka pegang. Menjadi sebuah beban moral, pertanggungjawaban gitu ya. Apalagi tugas kader itu sangat banyak sekali. Sangat luar biasa. Terutama di bidang kesehatan. Ini sangat kader justru yang paling garda terdepan itu ada di kader sebetulnya. Terus untuk selanjutnya di sini ada peran Pos KB untuk TPK, untuk stunting, untuk vaksin. Ini langsung saja ke Bu Kades. Apa peran Pos KB untuk TPK yang dimaksud dalam TPK, stunting dan vaksin? Iya. Kalau untuk TPK itu tim pendamping kader. Di sana kita bermitra dengan bidan desa, Pos KB sama PKK. Sama-sama kita mendampingi balitanya, ibu hamilnya, menyusuinya, nipasnya, remaja, balita. Kita di sana jadi dengan adanya TPK ini yang dibentuk tahun 2020, kita semakin jeli, teliti, semakin intens ya dalam memantau perkembangan warga masyarakat, terlebih lagi yang mempunyai balita, remaja. Nah, di sana juga TPK itu bergerak di bidang pendataan calon pengantin. Nah, di sana ada aplikasi LC Mil itu. Jadi peran mereka itu kita ya TPK sangat-sangat membantu pemerintahan desa untuk mewujudkan pembangunan di bidang pemberdayaannya, di bidang pendidikannya, ekonominya, terlebih lagi kesehatannya. Itu sangat membantu sekali. Sebagai data dasar. Iya, data dasar data di dasar pemerintahan desa. Iya. Ternyata kalau kita bedah tugas pokok fungsi dari Pos KB dan tim penggerak PKK itu sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau dengan kacamata yang tidak tahu ini tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita buka dari salah seperti ini, tugas ibu sangat mulia. Gitu kan. Harus menggali beberapa potensi di bawah gitu kan. Untuk menampilkan, memintarkan, mencerdaskan gitu kan. Kader itu garda terdepan, karena mereka 10 program itu kan hampir membidangi semuanya ya. Di bidang pendidikannya, kesehatannya, segala ada di sana. Jadi bahkan di bidang lingkungan hidup semua ada di sana. Itu peran-peran kami PKK sama Pos KB itu sama ya. Selain dari pendataan itu,
sangat berkesinambungan Sangat gitu ya, berkesinambungan. untuk mensejahterakan masyarakatnya di dalam sebuah program-program yang Iya. Terus tugas pokok fungsi ibu sendiri gitu kan dalam hal ini, dalam stunting, bagaimana menurut ibu dalam menyikapi hal ini? Stunting, alhamdulillah Desa Bojongsari kita ada ya program yang namanya konvergensi stunting, itu ada inovasinya juga, kalau nggak salah itu agency chatting ya. Itu berhubungan juga dengan inovasi yang namanya pesugihan, itu ada ya. Iya, ada. Pesugihan, Bu. Iya, Pesugihannya itu apa, Bu? Jadi penasaran nih, Bu ya. Pesugihan di sini bukan pesugihan pesugihan dalam pemujaan, arti- bukan ya, Bukan. tapi pesugihan pemberian susu Susu gizi gizi. kehamilan, yang mana itu sasarannya buat yang resti, Resti itu yang yang penyanyi. resiko tinggi. Oh, berisiko tinggi. Iya. Yang resiko tinggi, resti. Terusan kita juga ada kuarta itu kunjungan keluarga balita, sama itu juga sasarannya buat anak-anak yang jadi pantauan kita ya, buat yang GK-nya, gizi kurang, yang BGM-nya, yang anak-anak yang bermasalah aja. Dan alhamdulillah di Bojongsari untuk stunting alhamdulillah tidak ada, cuma memang ada beberapa yang itu masuk kategori Down syndrome, itu kan bukan stunting ya Bu Eli ya, bukan ya. Jadi alhamdulillah Desa Bojongsari tidak ada, cuman kalau untuk pendek memang ada beberapa, tapi itu kan tidak menunjukkan stunting ya. Pendek itu. Setelah beberapa hal program digulirkan di wilayah masyarakat Desa Bojongsari, di Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Bandung, apa yang dirasakan Ibu tentang barometer tugas yang dilaksanakan? Apa ada perubahan gitu kan? Perubahan kesejahteraan masyarakat itu semakin mengerti tentang hal-hal yang dilakukan sosialisasi oleh tim penggerak PKK dan Pos. Ada kelihatannya ini, apalagi di bidang KB ya, kita lihat di bidang KB. Awalnya yang KB suntik itu Bojongsari itu lebih banyak, namun dengan adanya program KIE, nah mereka jadi memahami, bahkan sekarang banyak yang beralih ke IUD. Nah itu salah satu peningkatan juga. Terus dengan berkurangnya status gizi dari gizi kurang, balita garis merah itu tiap bulan kan kita pantau ya, dari perubahan sana juga, itu satu keberhasilan buat kita juga. Ada sebuah grafik perubahan. Iya ada. Terus saya mau bertanya nih kepada Ketua Forum Pos KB Kecamatan Bojongsari, apa yang dikatakan tadi oleh Ibu Kades selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bojongsari. Bagaimana harapan, bagaimana hal-hal yang terjadi di wilayah Bojongsari ini menurut pemantauan dari Ketua Forum Pos KB Kecamatan Bojongsari? Ya, tadi kita singgung dulu tentang stunting ya. Stunting itu adalah gagal tumbuh. Jadi kalau pendek itu belum bisa dikatakan stunting, tapi kalau stunting itu sudah pasti pendek, seperti itu. Harapan saya untuk Desa Bojongsari, mudah-mudahan kedepannya Desa Bojongsari bisa lebih baik lagi dengan adanya peran fungsi Pos KB yang dilakukan dengan baik gitu, sehingga warga masyarakatnya dari tadi tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, sehingga lebih maju lagi gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu Eli ya, yang terus memantau mungkinnya dalam kegiatan sosial ini. Terus saya satu lagi Bu, buat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Bu Kades nih, tentang vaksin nih. Sekarang kan lagi booming gitu ya, hampir tiap ini. Bagaimana sikap Ibu tentang pelaksanaan vaksin di wilayah Desa Bojongsari? Ya. Vaksin ya, lagi-lagi kader selalu jadi garda terdepan. Dengan bantuan kader yang bersinergi dengan ya pemerintah daerah, udah pasti ya desa, PKM, TNI, Polri, BKKBN, atas kerjasama mereka alhamdulillah vaksin Desa Bojongsari bisa mencapai targetan kita sih kan 82%. Nah, dari jumlah 16.000 lebih, kita sudah mencapai 82%, itu hasil kerjasama semuanya juga. Seluruh komponen Alhamdulillah. kerjasama. Iya. Terlebih lagi untuk kadernya ini, saya sangat apresiasi sekali, alhamdulillah. Sangat Ya. membantu dalam pelaksanaan. Sangat membantu. Jadi Ibu tidak terlalu berat ya dalam melaksanakan kegiatan target iya. tadi itu. Dari mulai pelaksanaannya,
Persiapan. pelaporannya, persiapannya, mereka sangat membantu sekali. Sangat mulia sekali Iya, Bu ya. siap. Sebuah kinerja yang sangat mulia yang dilakukan oleh kita, walaupun sebagian masyarakat itu tidak tahu apa yang kita kerjakan gitu. Iya. Dengan harapan dengan adanya kita berbicara di media, di forum ini, masyarakat menjadi melek bahwa kita itu ada loh. Pemerintah itu ada di tengah-tengah masyarakat dengan kehadiran kita semuanya gitu. Baik Bu, saya mau tanya ke Bu Dede selaku Ketua Pos KB Desa. Apa saja inovasi-inovasi untuk Desa Bojongsari itu sendiri? Untuk inovasi yang ada di Desa Bojongsari, saya sendiri sudah membuat program unggulan yang nantinya akan dimunculkan kembali seperti Mobat. Mobat itu adalah mengajak orang tua balita untuk menjadi orang tua yang hebat. Yang kedua itu adalah Kuarta kunjungan keluarga balita. Yang ketiganya adalah Besek itu berikan 10 hak anak itu jangan sampai dilupakan atau jangan sampai diambil dari 10 hak anak itu. Yang keempatnya adalah Mika mengajak ibu pus untuk ber-KB jangka panjang. Yang kelimanya adalah Pesugihan, pemberian susu gizi kehamilan. Yang keenamnya adalah Castin adalah cegah stunting dari calon pengantin. Yang ketujuhnya adalah Melata, mengajak lansia untuk menjadi tangguh dengan cara kita bawa lansianya itu atau kita ajak lansianya itu ke posyandu dan memeriksakan kesehatannya di posyandu. Yang ke-8 itu parodi adalah penyuluhan kepada orang tua yang memiliki remaja tentang pernikahan di bawah usia. Yang ke-9-nya skapa itu adalah stop kekerasan pada perempuan dan anak. Yang ke-10-nya adalah Imlek IT, institusi masyarakat melek IT. Sangat luar biasa ya inovasi Pos KB Desa Bojongsari. Saya mau tanya nih ke Bu Kades selaku Ketua Tim Penggerak PKK-nya, bagaimana mengimbangi Ketua Tim Penggerak PKK dalam inovasi ini? Kita bersinergi ya lewat kegiatannya, mereka dilibatkan juga, terutama yang berhubungan dengan stunting ada di sana itu inovasinya. Salah satunya pesugihan itu dan Kuarta. Ini juga ada berhubungan sama Pokja satunya itu skapa. Iya, Stop kekerasan pada anak dan perempuan dan Jadi remaja. ada peranan Ada. Pokja juga gitu ya di dalam sana, inovasi ada. ini. Iya, ada. Tidak sepenuhnya Pos KB yang melakukan. Iya, makanya Pos KB itu dan PKK itu sekali lagi ya satu sinergitas yang tidak bisa dipisahkan gitu. Sangat luar biasa. Tidak capek nih Bu Kades nih, orang yang selalu memantau gitu kan untuk keberhasilan program-program di Desa Bojongsari, terutama di sini ada inovasi desanya. Iya. Bagaimana menyikapinya supaya ibu itu tetap semangat dalam melakukan kegiatan? Ya. Mungkin dari saya untuk menyemangati mereka, saya selalu mendampingi mereka dalam setiap kegiatan supaya apa? Saya juga bisa mengetahui segala hal apa sih yang dikerjakan mereka gitu. Dan itu juga mungkin bagi penyemangat bagi mereka ketika kita hadir di sana gitu. Karena dengan hadirnya kita itu bisa menyampaikan segala permasalahan mereka ke kita. Nanti kita yang sampaikan lagi ke pemerintahan desa gitu. Jadi itu mungkin sebuah hal-hal yang harus memang di-cover oleh Bu Kades selaku Ketua Tim Penggerak. Kalau PKK, kitanya gitu ya. banyak diam di belakang layar ya terbengkalai. Iya, gitu ya. terbengkalai. Jadi si kader Pos KB maupun PKK kalau tidak didampingi sama kitanya, sama pemimpinnya, itu pasti tidak akan semaksimal mungkin dalam Tidak segala sesuai hal. harapan Tidak sesuai programnya itu. harapan gitu. Jadi hadirnya kita itu yaitu mungkin untuk membantu juga ya bila mana ada permasalahan atau ada apapun kita bisa menyampaikan ke pemerintahan desa lewat kita. Karena bagaimanapun di sini yang dilihat itu kan bukan orangnya ya, label. Nah, kebetulan label ketua PKK-nya itu sedang ada di saya. Jadi ini kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin mumpung Jabatannya. masih ada. Iya. Yang didengar itu dari labelnya. Coba aja. Kalau misalkan mereka ada permasalahan, mereka yang mengajukan secara langsung, lihat aja. Itu sistemnya. Iya. Sistemnya seperti itu. Tidak akan seperti kita yang mengajukan gitu, kita yang mengajukan. Siap.
Terus tanggapan dari Ketua Forum Pos KB Kecamatan, bagaimana menyikapi peningkatan inovasi di Desa Bojongsari ini? Ya, mengenai inovasi tadi kan dijelaskan bahwa ada 10 hak anak. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu apa itu 10 hak anak. 10 hak anak itu diantaranya kan ada bermain, pendidikan, perlindungan, nama, kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan peran dalam pembangunan. Itu termasuk ke dalam 10 hak anak yang perlu oleh warga masyarakat diketahui. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi dari Pos KB Desa Bojongsari ini sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan warga masyarakatnya juga bisa paham akan inovasi-inovasi yang Pos KB Desa Bojongsari ini kan tampilkan. Terima kasih Ibu Ketua Forum Pos KB Kecamatan Bojongsari yang selalu Sama-sama. memantau gitu ya tentang kegiatan-kegiatan di 6 desa di Kecamatan Bojongsari, termasuk Desa Bojongsari. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Kades selaku Ketua Tim Penggerak PKK sebagai penanggung jawab penuh mungkin ya dalam kegiatan kader-kadernya. Harapan apa yang diharapkan oleh Ibu dalam kegiatan-kegiatan ini? Harapan saya untuk kader-kader PKK teruslah berjuang meskipun sifat kita itu relawan dan upah kita itu 1 juta ya, sabar, jujur, tawakal. Tapi fungsi kita itu ternyata subhanallah sangat membantu sekali. Sangat luar biasa. Sangat berperan sekali. Tetaplah berjuang dan niatkan tulus ikhlas tanpa pamrih, itu aja. Harapan untuk masyarakat tentang program ini dari Bu Kades sendiri. Untuk masyarakat diharapkan setiap kita desa memfasilitasi segala kegiatan yang berhubungan dengan pertumbuhan anak ataupun ibu balita, remaja. Cobalah untuk merespon ya, mengikuti. Kita juga untuk mengurangi percepatan stunting. Kita kan di sana ada juga program yang namanya kelas ibu hamil. Nah, itu juga kan salah satu program pencegahan stunting. Desa ada itu kelas ibu hamil, dilaksanakan itu 1 bulan sekali. Itu dari usia 7 sampai 9. Nah, diharapkan dari masyarakat juga turut serta bantu sukseskan program kita. Ayo ikuti gitu, ikuti. Terusan teruslah ke posyandu, bawalah anak ke posyandu setiap bulannya. Berikan juga gizi kepada mereka, terapkan juga gizi B2SA itu beragam bergizi seimbang. Karena di sana juga di posyandu itu ada sosialisasi tentang penyuluhan gizi itu dari PKM. Saya harapkan ibu-ibu juga mengikuti. Itu mungkin salah satu harapan saya. Jadi ketika desa memfasilitasi atau mengadakan program, tolong disambutlah gitu. Responnya yang iya, baik direspon, gitu. Iya. Karena dari kita untuk mereka. Iya, untuk mereka itu untuk kebaikan mereka juga. Terus harapan dari Bu Dede nih selaku Ketua Pos KB Desa Bojongsari, apa harapan-harapannya selama ini? Kalau untuk harapan aku berharap ibu-ibu yang tadinya belum mau di KB, semoga untuk di kedepannya ini bisa dan mau untuk di KB NKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Itu harapannya. Ya. Sekarang dari Ketua Pos KB ini harapannya apa itu tentang hal-hal yang tadi diungkapkan oleh para pelaku pelaksana nih program-program Pos KB Desa Bojongsari? Ya, harapan kedepannya khususnya mungkin untuk Desa Bojongsari akan lebih baik lagi gitu kan, baik dalam segi KB-nya ataupun peningkatan posyandunya, karena ada pesan-pesan seperti ini, pantun ya istilahnya, rinci kerincang aya domba keur diadu, hayu gancang bawa budak ka posyandu. Mantap. Untuk sebagai bahan motivasi Bu ya, motivasi untuk ngahayukeun gitu. Iya. Ada Biar semangat ya, kan. Ada lagi harapan-harapan
Ya, untuk masyarakat. harapan-harapan kedepannya banyak inovasi-inovasi lagi, misalkan untuk meningkatkan anak-anak bisa ke Posyandu, misalkan di Posyandu Desa Bojongsari itu dengan mengadakan misalkan adanya reward untuk anak-anaknya, misalkan balon ataupun mainan-mainan Membuat seperti itu. sebuah daya tarik Iya, biar lebih banyak lagi untuk memacu capaian dan memicu untuk jauh capaian itunya. targetnya gitu. Terima kasih Bu Eli dari Ketua Pos KB Kecamatan Bojong Soang, Ketua Forum, juga Bu Sama-sama. Dede. Terima kasih sekali sama-sama, Pak. Bu Kades, terima kasih sekali. Selamat berjuang gitu ya. Selamat berjuang untuk walaupun kita sebagai relawan. Iya. Ya, gitu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran di podcast ini dalam bedah risalah tentang Pos KB. Baik Bu, katanya ada yel-yel nih Iya. dari oleh-olehnya. Silakan Bu, mau ditampilkan. Ya, ini oleh-olehnya dari Ibu Ketua Bu, PKK gitu. Bojongsari. Mengapa kita sama-sama yel-yelnya? Siap. Nih harus belajar nih. Kita Gimana ya? mau berdiri atau sambil duduk, Bu? Duduk aja. Duduk Oh, saja, siap. siap. aja, nggak apa-apa. Ya. Samakan ya, Ya. bareng-bareng. Boleh saya ikut belajar Bu ya? Siap, siap. Bojongsari, Guyub, guyub, guyub. Bojong Soang, Mamprang. Kabupaten Bandung. Bedas, 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 bedaskeun. Baik, terima kasih kepada semuanya. Sama-sama. Kartini Bojong Soang ya, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bojongsari. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Eli, Bu Sama-sama. Dede, juga Bu Neng selaku Ketua Tim Penggerak PKK. Sampai sekian mungkin dari kami, ditutup dengan robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.